Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang indikator asam basa. Di pasar kita sering menggunakan organ kita untuk mengidentifikasi suatu bahan makanan ini bersifat asam ataukah dia berasa asam semacam itu dengan menggunakan organ kita, yaitu dengan cara memegang, kemudian mengicipi, ataupun juga membau. Tetapi sebenarnya ada langkah yang aman untuk mengidentifikasi asam atau basa secara umum. Nanti sangat banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita yang kita perlu mengidentifikasi apakah dia itu asam ataukah basa. Dan dalam hal ini kita tidak boleh menguji secara organoleptik, yaitu kita tidak boleh menggunakan organ kita untuk menguji suatu zat itu bersifat asam ataukah basa. Tidak boleh kita hirup secara langsung, tidak boleh kita mencicipi ataupun tidak boleh kita pegang. Karena seringkali zat-zat yang bersifat asam atau basa itu membahayakan. Seperti kalau asam itu bersifat korosif atau merusak, dan sifat merusak pada basa disebut dengan kaustik. Sehingga kita memerlukan alat yang kita gunakan untuk membantu kerja kita dalam mengidentifikasi asam ataukah basa secara aman. Inilah yang disebut dengan indikator. Indikator menunjukkan nanti cara kerjanya adalah dengan cara dia menunjukkan perbedaan warna dalam kondisi asam ataukah basa. Jadi kalau dalam suatu indikator nanti menunjukkan warna yang berbeda pada kondisi asam atau basa, berarti indikatornya itu bisa kita gunakan. Untuk jenis indikator ada dua macam, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami bisa kita buat dari ekstrak tumbuhan yang berwarna, seperti kunyit, buah naga, berbagai macam kelopak bunga, buah bit, kubis ungu, dan lain-lain. Seperti ini anak-anak, inilah contoh indikator alami yang bisa kita gunakan, yaitu ini buah naga dan ini adalah kunyit. Bahan-bahan ini kita ambil sedikit aja, kemudian kita gerus, ditambah dengan air, kemudian sesudah kita saring kita tempatkan pada 2 wadah ekstraknya, larutan encernya ya. Jadi kita sebut dengan ekstrak. Larutan encernya kita tempatkan pada 2 wadah. Kemudian pada wadah ini kita tambahkan dengan sesuatu yang bersifat asam atau sesuatu yang dimungkinkan bersifat basa. Kalau asam misalkan kita tambahkan air jeruk nipis. Kalau basa misalkan bisa kita tambahkan air sabun ataupun mungkin obat mah atau juga air kapur. Jika nanti terjadi perbedaan warna pada kedua kondisi ini, yang asam dan yang basa mengalami perbedaan warna, maka indikator alami itu bisa kita gunakan. Tapi kalau tidak terjadi perubahan warna, maka indikator alami itu tidak bisa kita gunakan. Untuk yang indikator buatan ada beberapa macam, yaitu yang pertama kertas lakmus. Ada 2 jenis, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Ini anak-anak yang disebut dengan lakmus merah, yang ini adalah lakmus biru. Kemudian yang ini adalah kertas pH universal. Suatu larutan bersifat asam, lihat caranya mengingat, asam hurufnya M, yaitu nanti yang memerahkan lakmus ya, yang memerahkan lakmus.
lakmus, terutama lakmus biru. Ya, jadi lakmus biru nanti akan berubah menjadi merah. Suatu basa, larutan basa dikatakan larutan basa jika ini lihat hurufnya B, berarti nanti dia membirukan lakmus. Membirukan lakmus merah. Nah, jadi sebalikannya ya. Itulah untuk indikator buatan jenis yang kertas lakmus. Sedangkan untuk kertas pH universal, ini nanti misalkan kita punya larutan, tinggal kita celupkan kertas stiknya ke dalam larutan yang kita ingin periksa tadi. Sesudah kita celupkan ke dalam wadah yang berisi larutan yang ingin kita periksa, kemudian kita lihat nanti dianya rentang warnanya bagaimana? Apakah pada pH 0, 1, 2, sampai 7 ataukah pada sampai 14 semacam ini ya. Segera kita cek. Pada pH 7 berarti dia larutannya bersifat netral, ketika kurang dari 7 berarti asam, jika lebih dari 7 maka bersifat basa. Inilah kertas pH universal. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan alat pH meter. pH meter juga fungsinya sama, yaitu untuk mengidentifikasi asam ataukah basa. Alatnya bentuknya seperti termometer. Seperti termometer. Kemudian nanti kita celupkan ke dalam larutan yang diuji, kemudian di sini akan ada angkanya. Berapa pH-nya gitu ya, sampai ketelitian sekitar 1 digit di belakang koma. Nah, kemudian kalau di laboratorium kita bisa menggunakan larutan indikator buatan. Ada beberapa macam yang Ibu sertakan di sini beberapa aja, yaitu yang pertama indikator phenolphthalein atau disingkat dengan PP. Rentang pH, pengukuran pH-nya adalah 8,3 sampai 10 dengan kondisi tidak berwarna untuk pada 8,3. Kemudian ketika menuju 10 berwarna pink ya. Jadi perubahannya ini tidak simsalabim langsung berubah seperti itu tidak, tapi mengalami perubahan warna yang sedikit demi sedikit atau gradasi warna. Untuk bromtimol biru disingkat dengan BTB ya. BTB dengan rentang warna kuning biru. Jadi kalau kuning itu pada kondisi 6 atau kurang dari 6, kemudian kalau biru berarti 7,6 atau lebih. Di mana hijau? Kalau hijau berarti di antara angka ini. Jadi kuning, hijau, biru. Metil merah disingkat dengan MM. Metil jingga disingkat dengan Mj atau Mo. Kemudian brom kresol hijau disingkat dengan BKH dan sebagainya. Ada juga alizarin kuning dan seterusnya ya. Nah, Ibu akan membahas yang ini dulu. Misalkan brom kresol hijau dengan trayeknya, trayek itu adalah daerah pengukuran warna 3,8 sampai 5,4. Kita buat dulu garis bilangannya. 3,8 3,8, kemudian ini 5,4. Kuning berarti ini pada asam dia berwarna kuning. Berarti dari 3,8 lihat kuning berarti ini diarsir ya. Angka 3,8 ini ikut. Kuning berarti ke kiri. Nah, dari
daerah atau area yang ke arah kiri. Berarti di sini pH-nya adalah, jika warna kuning adalah pH kurang dari sama dengan 3,8 gitu ya. Sekarang biru pada titik 5,4. Nah, jadi biru itu dimulai pada titik 5,4 ke arah kanan. Nah, jadi pH-nya nanti lebih dari sama dengan, karena tadi ini diarsir, lebih dari sama dengan 5,4. Itu yang wilayah biru. Ya, yang ini tadi adalah wilayah yang kuning. Begini anak-anak. Nah, kemudian jangan lupa ya ini ya, cara kalian menunjukkan rentang pH yang diinginkan. Ini pada pelajaran matematika. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan kuning tadi berubah ke biru, lah di mana hijau? Di mana hijau? Nah, kalau ada pertanyaan hijau, berarti kita buat lagi garis bilangannya, yaitu tadi 3,8, ini 5,4. Hijau berarti adalah pada titik 3,8 ini tidak ikut, karena tadi 3,8 itu adalah wilayahnya kuning. Ini juga tidak ikut, sehingga tidak kita arsir. Daerahnya adalah yang ini untuk hijau. Berapa rentang pH-nya? Nah, hati-hati, di sini rentang pH-nya adalah pH-nya pada antara ini 3,8 dan pada antara 5,4. Jadi karena ini tidak di AC, maka tidak kita beri tanda sama dengan di sini. Begini anak-anak, cara kita memprediksi pH dari larutan indikator buatan. Sekarang kita terapkan pada soal kita, yaitu ada data sampel limbah pabrik X, yaitu yang menunjukkan dengan indikator bromtimol biru, warnanya hijau. Bromtimol biru tadi lihat, ini trayeknya, angka trayeknya tidak usah dihafalkan ya. Biasanya ada pada data soal. Fenolftalin atau PP, kemudian metil merah rentangnya, Mj metil jingga atau Mo metil oren ini sama, yaitu ini rentangnya. Kita analisis satu persatu. Yang pertama adalah BTB, bromtimol biru, angkanya sekian. Dia menunjukkan warna hijau. Hijau berarti di wilayah antara 6, sekarang kita buat dulu. Antara berarti tidak kita arsir ya, 6 dan 7,6. Berarti ini area yang pertama. Sudah? Kemudian fenolftalin. Fenolftalin hasilnya adalah tidak berwarna. Tidak berwarna itu area di mana? Yaitu pada titik 8,3. 8,3 berarti letaknya di kanannya ini. Tidak berwarna, berarti ini diarsir. 8,3. Nah, kemudian tidak berwarnanya berarti dia ke arah kiri. Lihat anak-anak, ketika kita arahkan ke kiri semacam ini, maka area titik 6 dan 7,6 ini menjadi terarsir. Dia dilewati oleh daerah yang berwarna merah ini. Terus pada metil merah menunjukkan warna kuning. Metil merah warna kuning. Kuning berarti 6,2
6,2 itu kuning. 6,2 tempatnya di sini. Lihat, karena kuning berarti dia diarsir. Ini mulai 6,2 ke arah kanan. Nah, sekarang kamu lihat mana daerah yang sudah terarsir 3 kali. Nah, berarti yang sudah terarsir 3 kali berarti kan kira-kira di sini. Kemudian yang terakhir adalah dari indikator metil jingga atau metil orange menunjukkan warna kuning. Warna kuning berarti titiknya 4,4. Berarti di sini 4,4-nya ikut diarsir. Sini 4,4 ke arah kanan. Nah, sudah kelihatan anak-anak mana daerah yang kita arsir sebanyak 4 kali. Berarti tetap di sini ya. Tetap ini ternyata. Nah, itulah berarti prediksi pH kita untuk sampel dari limbah pabrik X, yaitu pada pH-nya adalah antara, nah dilihat dulu di sini, karena ini tadi diarsir semua, maka ini sama dengan 7,6, ini juga sama dengan 6,2. Nah, kalau misalkan nanti ada 4 pengukuran, tetapi yang diarsir dominan adalah 3 daerah, berarti tetap yang kita pilih yang dominan, yang menunjukkan prediksi kita pada pH tertentu ya. Alhamdulillah bisa.